Materi podcast dijadiin film? Kenapa tidak? Inilah yang coba diramaikan oleh MD Pictures untuk bioskop Indonesia dengan menghadirkan kisah horor dari salah satu episode podcast horor milik Mr. Popo. Do You See What I See? Mengambil judul sama dengan kanal podcast horor yang sering kalian dengar kalau lagi pakai Spotify free. Iklannya dimainin mulu tiap abis 2 atau 3 lagu. Di bawah arahan Mas Awi Suryadi dan naskah dari Kak Lele Laila. Inilah yang gue rasakan setelah menonton film ini. Universe, let's talk about it. Do You See What I See? Menceritakan tentang seorang gadis bernama Mawar yang diperankan Diandra Agatha, berulang tahun ke-20 dan masih menjadi mahasiswi saat itu. Di tahun 1996, persahabatan 3 wanita cantik ini sudah berlangsung sejak masa kuliah. Ada Faye yang diperankan Shenina Cinnamon dan Kartika yang diperankan Sonia Alisa. Saat itu ketiga sahabat ini juga sedang memiliki kecintaannya masing-masing. Faye dengan pacarnya Alex yang diperankan Yesaya Abraham, Kartika dengan idolanya, serta Mawar dengan pencarian cinta pertamanya. Memiliki cinta pertama adalah impian Mawar saat sudah berusia 20 tahun. Tumbuh menjadi gadis cantik tanpa kedua orang tuanya, membuat Mawar selalu dijaga oleh teman-teman di kosannya. Kesempatan merasakan jatuh cinta pertama kali, kini sudah tiba masanya. Namun sayang, terjadi perubahan sikap yang dialami oleh Mawar. Saat kepulangannya dari ziarah ke makam orang tua, beberapa hari setelah itu muncullah perubahan sikap tersebut. Mawar jadi aneh, selalu diam, dan mendadak misterius. Faye menyadari hal tersebut dan mencoba membicarakannya setiap kali dengan Kartika. Mawar menceritakan jika dirinya sudah bertemu laki-laki pujaannya tersebut, dan dia bernama Restu. Ya, Mas Restu adalah nama yang sering dia ucapkan ketika ditanya oleh teman-temannya. Perubahan keanehan ini membawa Faye dan Kartika kepada mahasiswi yang diceritakan memiliki kemampuan khusus dalam melihat hal goib. Orang tersebut bernama Lina yang diperankan Sarah Felicia. Lina memberikan sebuah petunjuk tentang barang yang tersimpan dalam kamarnya Mawar. Sesuatu yang dia pikir menjadi penyebab awal keanehan pada Mawar mulai terjadi. Apa yang dimaksud oleh Lina tadi? Siapakah Restu? Dan seperti apa wujudnya? Silakan disimak dan temuilah sosok Restu yang selalu dia ceritakan. Do You See What I See adalah sebuah podcast horor Indonesia di kanal Spotify yang cukup populer saat ini. Sedikit trivia, podcast ini merupakan cerita asli dari pemiliknya yang disuarakan dan dikurasi ceritanya oleh Mr. Popo. Episode yang menjadi dasar awal kisah Mawar ini berjudul First Love, yang bisa kalian dengar pada episode ke-64. Do You See What I See menghadirkan lagi sosok Mas Awi Suryadi sebagai sutradara dan ceritanya ditulis lagi untuk filmnya oleh Kak Lele Laila. Duet yang pernah kalian tonton dalam film KKN di Desa Penari. Lewat postingan Instastory kemarin gue sempat bilang kalau ini tipikal horor anak muda banget. Dan karakterisasi yang mereka mainkan pada bagus-bagus. Tapi tetap nyisain beberapa plus minus yang akan kita bahas lebih lanjut. Dari sisi naskah dan cerita, kami merasa bahwa setelah naskah Ivana, ini adalah tulisan Kak Lele Laila selanjutnya yang bagus dan tentunya kembali ke cita rasa saat itu, di mana naskahnya mengajak penonton untuk bercerita lebih dulu dan mengenal lebih jauh dengan situasi para karakter di awal cerita, latar belakangnya dan kisah lain di baliknya. Tapi ada yang beda nih di awal, di mana ada penempatan jumpscare yang secara mengejutkan bukan datang dari sebuah penampakan dedemit, melainkan entitas hewan berkaki 4 yang melonglong berwarna hitam. Demi apapun, momen itu bikin serentak satu studio teriak kaget. Berhasil membangun ambience yang komedikal sebenarnya, tapi beberapa bikin ketakutan pastinya. Apalagi yang punya fobia sama hewan tersebut. Nah, kemudian menuju ke second act. Disinilah wahana bermain sebenarnya dimulai sampai ke third act. Bagi kalian para kawula muda, baik laki-laki maupun wanita yang kangen dengan wahana bermain, horor yang bikin senam jantung, sekaranglah waktunya. Nanti gue akan jelaskan beberapa hal menarik yang bikin pengalaman menonton kalian jadi lebih asyik. Oke, kembali ke cerita. Babak pertama dan kedua yang berhasil dibangun dengan intens dari sisi konfliknya. Tapi sayang, proses menuju ending di babak ketiganya agak melempem dan mulai dengan template yang sama guys. Tapi tenang, meski momen klimaksnya terbilang repetitif, momen plot twist dan penutupan yang benar-benar ditutup dengan sajian tertragis dari sang karakter utamanya, dan sajiannya pun tidak jelek sama sekali gengs. Hal menarik yang bikin pengalaman nonton kalian jadi lebih intens ada di sini, bagian sinematograf. Gue jujur nggak expect kalau Mas Awi Suryadi jor-joran nunjukin kemampuan dan skillnya dalam mengolah gambar, visual, sampai teknik kameranya pun itu bagus banget cuy. Mungkin teknik pengambilan gambar ala-ala first person angle itu tergolong lumrah bagi yang ngerti teknis dan kamera works dalam pembuatan film. Tapi jujur, ide untuk menggunakan teknik ini bagiku jenius punya.
Penonton sejatinya seakan diajak dan menikmati langsung sensasi teror yang ada di dalam sini. Sekaligus, adrenalinnya bakal bikin kamu deg-degan maksimal. Cobain deh, asik banget dan bikin ngap-ngapan. Kalau dari sisi visual, bisa kubilang kalau hal yang sama ketika nonton Kisah Tanah Jawa kemarin terulang lagi di sini guys. Betul, kalau ada sebagian grading colornya yang works dan menurut kami memang dibutuhkan pada bagian tersebut. Dan sebagian juga ada yang terasa belum cocok sama sekali. Untuk suasana ketika masuk malam hari, apalagi saat kamera mulai bermain di area koridor rumah kos yang jadi latar tempatnya, semuanya menggunakan komposisi warna yang pas dilihat. Terus momen akhir di kuburan dan pengenalan terhadap si Mas Restunya, ini juga bagus punya. Terakhir, ada di scoringnya. Ambience dan kengerian penonton makin dipertebal dengan produksi musik yang perlahan tapi pasti bisa bikin suasana nonton kalian jadi makin syahdu. Iya, syahdu dan bikin takut. Karena gak bisa bohong guys, produksi musiknya keren. Enggak memaksimalkan volume untuk menakuti penonton, tapi lebih kepada praktikal dan teknis yang ada tadi. Lalu gak expect juga bagian ending tadi ikut andil kemasan bagusnya lewat sound design-nya ini. Untuk karakterisasi, kayak yang gue bilang tadi kalau ini memang horornya anak muda banget. Iya, salah satunya juga karena para pemainnya. Semua aktornya bermain dengan baik, akting mereka sangat memukau dan meyakinkan untuk karakter yang dilakoni. Tapi, sayang banget, aktor yang gue tunggu banget aksinya di film ini justru dapat momen yang kurang mengenakan. Dan dia adalah Ratu Rafa sebagai Melati. Siapakah dia? Tonton aja langsung. Melati di sini developmentnya nanggung banget guys. Dan ada beberapa gesture dan ekspresi menangis yang seakan dibuat-buat. Dan mohon maaf, mungkin ini belum jadi performance yang memorable untuk lakonnya Ratu Rafa. Mengingat Melati ini punya peranan penting sekaligus menjadi karakter kunci dari klimaks ceritanya. Dalam film Ancika dan Badara Wuhi di tahun ini, aktingnya memuaskan banget. Tapi nggak apa-apa ding, di next film semoga performa bagusnya bisa kembali lagi ya. Semangat! Nah, untuk Shanina Cinnamon, Sonia Alisa, kalian keren banget. Dan yang paling wah banget yaitu Diandra Agatha sebagai Mawar. Muka serem dan gesturnya berhasil bikin kami nggak berani lihat kamu lama-lama. Asli. Overall, Do You See What I See menjadi film horor berikutnya yang menurut kami sayang untuk kalian lewati. Setelah Sunyi dan Kisah Tanah Jawa, horor karya Awi Suryadi kali ini beneran jadi film dengan kualitas terbagusnya sejauh ini. Gak tanggung-tanggung dalam menyajikan skillnya untuk film ini. Permainan kamera sekaligus visual yang semakin matang, kemudian berhasil menutupi kekurangan dari bagian akhir yang repetitif, dan mampu memberikan pengalaman menonton yang bikin degup jantung kamu gak karuan. Congratulations Mas Awi Suryadi, kritikan dan review dari teman-teman penonton sejauh ini sudah didengar dan diaplikasikan dalam film-filmnya yang baru. Silahkan disimak dan bagi pendapat kalian soal film ini ya Universe. Terima kasih yang sudah menonton pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk super thanks atau sawerianya. Dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. My name is Putra and Bang Eka has to sign out. And until next time.